ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang tiang muliakan, yang tiang hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk masih bisa beribadah kepadanya. Dan di antara ibadah yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah ibadah talabul ilm, ibadah nuntut ilmu. Ini ibadah yang besar. Dikatakan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, al-ilmu kulluhu babun minat ta'abbud. Singarninna ilmu semuanya itu isinya ibadah. Ilmu ini kata beliau semuanya itu babun minat ta'abbud, semua isinya ibadah. Angkumpe sugol lekan bale itu ibadah. Angkumpe leka jalan menuju majlis ilmu ibadah. Angkumpe tokol pin majlis ilmu ibadah. Angkumpe dengerang ilmu ibadah. Angkumpe ngamalang ya ilmu no ibadah. Angkumpe ngajar ilmu kepada orang lain ibadah. Jadi betul perkataan beliau, al-ilmu kulluhu babun minat ta'abbud. Ilmu ini semuanya isinya ibadah, ya. Mulai dari kita keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah, semuanya itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih nyade kita untuk melakukan ibadah yang besar ini. Bapak Ibu yang tiang hormati, sekarang kita lanjutkan pembahasan risalah singkat tentang masalah adab yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdul Qawi Al-Mardawi, ulama dari madhab Hambali. Pelungguh yang punya kitab halaman 11, dan kita akan masuk pada bait syair yang ke-77. Beliau di sini mengatakan, wa wajibun at-ta'dilu baina banihi fi, wa wajibun wajib at-ta'dilu kedua orang tua berbuat adil. Wajib kedua orang tua berbuat adil baina, di antara banihi, anak-anaknya. Lamun anak P 2, telu, 4, 5 dan seterusnya, wajib berbuat adil kepada mereka. Di dalam masalah apa? Fil atiyati, di dalam masalah pemberian. Kal mirathi, sama seperti warisan. Min kulli muhtadi, dari semua sisi.
Bapak Ibu yang tiang hormati, pembahasan kita yang terakhir tentang berbakti kepada kedua orang tua, itu pembahasan terakhir. Tentang hak orang tua yang harus diberikan oleh anak. Nah, sekarang beliau membahas yang sebaliknya, hak anak yang harus diberikan oleh orang tua. Dan memang seperti ini agama kita, agama Islam. Agama Islam ini komplit, sempurna, lengkap. Agama Islam tidak hanya membahas hak orang tua, tapi juga membahas hak anak. Agama Islam tidak hanya membahas hak suami, tetapi juga membahas hak istri. Agama Islam tidak hanya membahas hak pemimpin, tetapi juga membahas hak rakyat. Lengkap agama Islam ini. Ya. Masing-masing dari kita, Bapak Ibu yang tiang hormati, masing-masing dari kita punya hak dan punya kewajiban. Rata-rata ita selapu ta arak hakta untuk kita terima, dan ada kewajiban kita untuk kita berikan. Jadi ya nak kena lamun nita sekedar nuntut hak doang. Mbe hakku. Ada juga pertanyaan yang lain, mana kewajiban Anda? Tidak bisa kita hanya menuntut hak. Pelungguh ibu-ibu jari senina tidak bisa hanya mengatakan kepada suami, mana hak saya, mana hak saya, mana hak saya. Pertanyaan suami kepada pelungguh, mana kewajibanmu? Begitu pula suami tidak bisa mengatakan mana hak saya, mana hak saya, mana hak saya. Istri berhak bertanya, mana kewajibanmu? Jadi lengkap agama Islam ini. Ada hak untuk kita dapatkan dan ada kewajiban untuk kita berikan. Baik. Hak orang tua sudah kita bahas. Sekarang kewajiban orang tua. Bayar duit gati kewajiban orang tua kepada anak. Ya. Duit gati kewajiban orang tua kepada anak. Tetapi di antara kewajiban orang tua kepada anak, wa wajibun at-ta'dilu baina bani. Wajib orang tua berbuat adil kepada anak-anaknya. Beliau di sini mengatakan wajib. Berarti lamun ara tuloka bapak ataupun ibu tidak berbuat adil, berdosa tidak? Dosa. Ya. Karena singarnina wajib, kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Kata beliau, wajib orang tua berbuat adil kepada anaknya. Ini pendapat mazhab Hambali. Karena penulis kitab kita ini mazhab beliau mazhab Hambali, makanya beliau katakan wajib. Adapun tiga mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka mengatakan sunnah gair wajib. Orang tua berbuat adil kepada anak menurut telu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, sunnah gair wajib, tidak wajib. Tetapi mazhab Hambali, dan kebetulan penulis kitab tanu mazhab Hambali, maka beliau memunculkan pendapat mazhab beliau, wa wajibun at-ta'dilu baina bani. Wajib orang tua berbuat adil kepada anak. Tiang pribadi lebih condong kepada pendapat beliau yang mengatakan wajib. Ya, meskipun kebanyakan ulama mengatakan sunnah, tetapi lamun tabaca dalil-dalil yang memerintahkan berbuat adil kepada anak, maka insya Allah kita akan lebih condong orang tua wajib berbuat adil kepada anak. Taib, ini si pertama jamaah sekalian. Ya, insya Allah wajib, ini pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua yang ingin tiang sampaikan,
Kenapa kita harus berbuat adil kepada anak kita? Dijelaskan di dalam kitab yang lain, li'anna al-'adla bainal awladi sababun li ta'lifi qulubihim. Orang tua apabila adil kepada anak-anaknya, lamun nasai anak teh jelas insyaallah adil itu. Nara saingannya. Lagu ini kita bicara 2, 3, 4, 5. Adilnya orang tua kepada anak-anak mereka sababun li ta'lifi qulubihim, itu salah satu sebab anak-anaknya akan akur. Sering kita sebagai anak bersual gara-gara melihat orang tua kita tidak adil. Ya. Sering. Misalkan kakaknya datang, kebetulan orang tuanya, misalkan orang tuanya ini lebih timpa si kakak ini, misalkan adik nojak kurang. Tatkala kakaknya mengatakan, ayo kita pergi ke rumah orang tua, teh tajango tulokata, tadatengin tulokata. Apa kata si adik tersebut? EP kan lalu masih EP doang mau bangket no? EP kan lalu EP doang masih mau bangket. Terjadi percekcokan, pertengkaran. Jadi adilnya orang tua sababun li ta'lifi qulubihim, sebab supaya anak ini akur. Wa tawthiqil mahabbati wassilati bainahum, sebab mereka saling menyayangi. Sebab mereka saling menyayangi. Kemudian juga sababun li mahabbatihim liwalidihim, sebab anak-anak itu cinta kepada orang tuanya. Akhirnya rata kanakno sayang kepada orang tuanya, rata kanakno bakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena keadilan orang tuanya juga rata. Ya. Meskipun tentunya tiang ingin ingatkan, seandainya kita jadi anak merasa orang tua kita ini kayaknya kepada kita kurang, jangan pernah menjadikan itu alasan untuk durhaka kepada orang tua. Yang ulangi, seandainya ita jadi anak merasa ita kurang kasih sayang orang tua kepada kita, jangan pernah jadikan itu sebagai alasan untuk durhaka. Karena tidak ada alasan untuk durhaka. Tidak ada alasan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya oleh seorang wanita syekh, saya dari kecil dibuang oleh bapak dan ibu saya. Lekan tiang kode dibuang oleh bapak dan ibu saya. Kemudian saya dipungut oleh orang, dipelihara oleh orang, sampai saya menjadi seorang gadis, jadi dedara. Setelah saya besar baru saya tahu siapa orang tua kandung saya, bapak saya, ibu saya tahu. Setelah saya besar, apakah masih ada kewajiban berbakti? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tetap ada. Tidak ada alasan untuk tidak berbakti ini. Cuman sekali lagi, di antara sebab sebagian anak durhaka adalah karena merasa orang tua tidak adil. Di antara sebab. Baik. Kemudian akan muncul permusuhan. Kita kisah Nabi Yakub, pelungguh baca dalam surah Yusuf itu. Nabi Yakub, beliau punya berapa anak? 12 anak dan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini sebenarnya ini akal-akalan dari saudaranya Nabi Yusuf. Di antara anak Nabi Yakub adalah Yusuf. Ya. Di antara anaknya Nabi Yakub Yusuf. Menurut anak-anaknya Nabi Yakub yang lain, Nabi Yakub sebagai bapak lebih cintanya kepada Yusuf. Ita jak kurangan ini, kata mereka.
Akhirnya mereka pun berencana untuk mencelakakan Nabi Yusuf, dan kejadian. Ya. Meskipun sekali lagi itu akal-akalan mereka. Tentunya Nabi Yakub tidak mungkin melanggar agama Allah, tidak mungkin melanggar perintah Allah untuk berbuat adil. Nah, ini dia para jemaah sekalian, di antara faedah adil kepada anak. Berikutnya, jadi pendapat yang terkuat, apa hukum orang tua adil kepada anak? Wajib. InsyaAllah ini dia yang terkuat dan faedahnya besar. Cuman dalam hal apa orang tua dituntut untuk adil? Dalam hal apa? Sepakat para ulama, orang tua dituntut adil dalam al-af'al al-zahirah, perbuatan-perbuatan yang tampak si tempono. Misalkan dalam masalah memberikan kepada anak, nenen sadik pe nenen dah pe sadik, ya, nenen piang pe bali nenen dah pe piang bali, dalam yang tampak. Adapun dalam masalah cinta, masalah hati, maka ini sudah di luar kemampuan. Sepakat ulama, ya. Kalau sudah berkaitan dengan hati, di luar kemampuan ta, karena hati manusia itu di tangannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat adil di dalam masalah cinta kepada istri-istri beliau. Ai paling cinta yang desi Nabi alaihi salatu wasallam? Aisyah. Getul lui awan dan Nabi alaihi salatu wasallam pas beliau ditanya ai ke paling cintayan pe wahai Rasul, Aisyah tu, Aisyah, jelas jawaban Nabi alaihi salatu wasallam. Jelas jawaban beliau. Apakah istri-istri Nabi yang lain protes? Tidak, karena mereka tahu kalau ini di luar kemampuan. Cuman pendalam masalah nafkah itempo yang tampak, Nabi alaihi salatu wasallam sangat adil orangnya. Taib. Jadi wajib berbuat adil kepada anak fil atiyati, di dalam pemberian. Di dalam pemberian. Lamun anak pertama ampe benang pe bangket, anak kedua ampe pe benang ada bangket tindah. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An-Nu'man, seorang sahabat, dia bercerita, tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Ayah saya yang bernama Bashir pernah memberikan saya sebuah pemberian. Nono cerita An-Nu'man sebagai anak. Aman tiang arenda Bashir, nyadik tiang menang tiang supuk pemberian. Dalam sebagian riwayat yang diberikan itu gulam, yaitu budak. Dalam sebagian riwayat yang diberikan itu adalah nakhlah, yaitu kebun kurma. Faqalat ummi Amratu bintu Rawahah, maka ibu saya pun berkata, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ibunya An-Nu'man kepada bapaknya? Siapa nama bapaknya? Bashir. Ibunya Nu'man mengatakan, saya tidak ridha, ndek ku ridha, ya ku ridha, sampai anda menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Pihak Nabi alaihi salatu wasallam jadi saksi bahwa EP berembeng kebun korma timpa anak pe Nu'man ini. Kalau engkau tidak menjadikan Nabi sebagai saksi, saya tidak ridha. Fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Maka bapak saya pun pergi menemui Nabi alaihi salatu wasallam sambil membawa saya untuk minta agar Nabi mau menjadi saksi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi SAW mendengarkan permintaannya, maka Nabi SAW mengatakan, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau memberikan semua anakmu?
selapu anak pengen sadik pe. Ya. Kata dia, qala la, tidak. Qala, Nabi SAW mengatakan, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, la, lamun nang getoja, ya kumele, ndek kumele jadi saksi. Kenapa? Fa inni la ashhadu ala jaur, karena aku tidak ingin menjadi saksi perbuatan zalim. Jadi nenek benang pe Honda, nenek pe benang Honda. Nenek benang pe bangkat, pe benang da bangkat. Nenek benang pe lendak, nenek da pe benang lendak. Baik. Cuman ulama kita beda pendapat, jemaah sekalian. Bagaimana cara berbuat adil di dalam pemberian itu? Harus napada ke? Lamun nenek benang pe teluara, nenek dah anak kedua nu teluara ke dah? Atau bagaimana? Kebanyakan ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sama. Lamun perembang tuloka, tatkala tuloka masih hidup, harus pada. Pemberian orang tua kepada anak tatkala orang tua masih hidup harus pada. Misalkan anak P pertama mama, anak P kedua Nina, pada. Lamun perembang tatkala hidup menurut tiga imam ini, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, harus sama. Baik. Anak pe idai mama nu teluara, idai nina pirara teluara. Ya. Nenek perembang tuloka tatkala tuloka masih hidup menurut tiga imam ini. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, mengatakan cara yang adil itu adalah mengikuti pembagian warisan. Pemberian orang tua tatkala hidup sama dengan pemberian orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Berarti lamun anak pe ida inina teluara, ida imama pirara 6 mara. Karena penwarisan anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Taib. Menurut mazhab Hambali, pemberian orang tua tatkala hidup sama dengan pemberian orang tua tatkala sudah meninggal dunia. Ikut aturan warisan. Anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Menurut mazhab Hambali. Tapi wallahu alam, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat tiga imam tadi, ya, bahwasanya kalau pemberian tatkala hidup itu sama. Nah, penulis kitab kita ini mengatakan mengikuti warisan, kal mirath, seperti warisan. Kenapa? Karena beliau bermazhab Hambali. Ya, beliau bermazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali mengatakan cara berbuat adil tuloka timpa anak tatkala berembeng, tatkala orang tua masih hidup, pada seperti warisan. Mazhab Hambali. Dan kebetulan beliau mazhab Hambali, makanya beliau katakan sama seperti warisan. Lagu sudah yang sampaikan tadi, tiga imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan harus sama. Anak mama, anak nina sama. Kenapa? Karena ini pemberian tatkala hidup, bukan pemberian warisan setelah meninggal dunia. Jelas ini jemaah sekalian? Baik. Begin pilih. Pada kata beda. Baik. Ibu-ibu milih pada, bapak-bapak milih beda. Ya. Karena lamun beda luwean mau tu mama. Ibu-ibu tidak mau, sama katanya. Wallahu ta'ala ala wa alam, ya. Baik. Selanjutnya,
wa ummun ma'al awladi mithlu abihimu alaiha ihtimit ta'dila fil qasmi tursyadi. Wa ummun, seorang ibu ma'al aulad, kepada anak-anaknya, mithlu abihimu, sama seperti bapak. Apa maksudnya jemaah sekalian? Sebagaimana bapak dituntut berbuat adil kepada anak-anaknya, ibu juga dituntut berbuat adil menurut pendapat yang terkuat. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan lamun ina jak kanggo ya adil. Tetapi jumhur, kebanyakan ulama mengatakan ibu juga wajib berbuat adil. Kenapa? Karena ibu juga orang tua. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang dituntut berbuat adil hanya bapak. Alasannya bapak pemimpin. Ayo jadi pemimpin bapak atau ibu? Taib. Tentu ke? Taib. Menurut bahasa Al-Quran yang jadi pemimpin itu laki-laki. Ya. Harusnya. Lalu kadang ibu-ibunya yang mimpin. Ya, ala pu kepeng ibu yang pegang. Pas nabuik bensin beruk tanadong. Ya bagus, nggak apa-apa ya. Jadi wa ummun, ibu ma'al aulad, kepada anak-anaknya, mithlu abihimu, sama seperti bapak mereka. Maraangkun bapak ama dituntut berbuat adil kepada anak, pelungguh P juga ibu-ibu dituntut berbuat adil kepada anak. Dituntut. Alaiha, kewajiban ibu, ihtimit ta'dil, adalah ta'dil, berbuat adil, fil qasmi, di dalam memberikan pemberian, tursyadi, maka ibu itu akan dapat petunjuk kalau seperti itu. Ya. Taib. Di dalam pemberian yang tampak jemaah sekalian, dalam pemberian ditempuh noh. Namun masalah cinta kita tahu ngatur ya. Kadang sebagian orang mengatakan bapak ada doang sayang teh timpa anak teh. Pasti ada doang lebihnya jemaah sekalian, ada doang. Kadang anak paling beli nu lebihan, kadang anak paling beci itu nulangan lebihan cinta entah. Ya. Sebagian orang mengatakan semuanya sama. Sepertinya sulit semuanya sama. Lamun Nabi SAW saja tidak bisa dalam masalah cinta ini bapak lagi kita. Ya. Cuman ia tetempuangnya jangan ditampakkan sampai dilihat oleh anak-anak yang lain sehingga muncul permusuhan. Jadi ibu sama seperti bapak. Selanjutnya beliau mengatakan, wamal abu fi takhsisihi ba'da waladihi liqasdin sahihin athiman bal liyuhmadi. Kapan boleh seorang bapak seperti tidak berbuat adil? Lamun tagita secara kasat mata aja mara ya adil. Kapan boleh dia seperti itu? Dikatakan di sini wamal abu, seorang bapak, fi takhsisihi, ketika mengkhususkan, ba'da waladihi, sebagian anaknya, liqasdin sahihin, karena tujuan yang benar. Sebagian anak dan benangda pemberian khusus karena ada tujuannya, maka bapak tersebut tidak athiman, tidak berdosa kalau tujuannya benar. Bal liyuhmadi, bahkan bisa jadi dia terpuji. Mana contohnya tujuan yang benar? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau dalam kitab Al-Mughni, fa in khassa ba'dahum li ma'nan yaqtadi takhsisahu. Kalau ada seorang ayah atau seorang ibu memberikan kepada sebagian anaknya pemberian lebih, ya,
mithlu ikhtisasihi bihajatin, karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Ya. Misalkan anak pesai nuah berkeluarga ida. Sedangkan anak pesai masih ngelamang ketu-keti. Ida isai jawah berde keluarga. Bahkan wahara empumpe lekan ida. Kira-kira jemaah sekalian, mbe belian kebutuhan da ida wah berkeluarga atau ya ada berkeluarga masih? Jelas yang sudah berkeluarga. Jelas yang sudah berkeluarga. Au zamanatin, atau salah satu anaknya itu sakit. Dan sakitnya itu zamanah. Ingarnin sakit zamanah nono, sakit terus menerus bertahun-tahun. Sakit bertahun-tahun. Ya. Au aman, atau salah satu anaknya buta. Akhirnya benang peda kepeng, kadu meli tongkat, kadu meli macem. Sedangkan ya ada ibu aja ya benang da kepeng. Au kathrati ailatin, atau salah satu anaknya itu sudah punya banyak anak. Empumpe lekana anak peisaian lo luwean. Awistighalihi bil ilmi, atau salah satu anaknya itu sedang belajar ilmu. Anak pesai mondok, sedangkan idai sai jatuh pumbali mbe belian kebutuhan dah jelas si mondok. Maka yang seperti ini kata Imam Ibnu Qudamah, tidak mengapa orang tua memberikan lebih kepada yang butuh itu, tidak mengapa. Baik. Ini pendapat kebanyakan ulama kita. Namun Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau tetap menganggapnya tidak boleh. Ada kebutuhan ke, tidak ada kebutuhan ke, tetap harus pada, kata beliau. Tetapi kebanyakan ulama memberikan keringanan. Lamun ada sebagian anak ta bedang kebutuhan khusus, maka kanggo ta benang ida pemberian khusus. Dan itu yang dipilih oleh Al-Imam Al-Mardawi rahimahullahu taala di sini. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, itu dia berkaitan dengan masalah adil di dalam pemberian. Selanjutnya beliau mengatakan, walaysa mubahan audu muhdin hadiyatan wa illam yuthab aw wahibun mutajarridi. Walaysa mubahan, tidak boleh dek pekanggo ya pekanggo audu muhdin, orang yang memberikan hadiah itu audu, dia menarik kembali hadiah yang dia berikan. Ya takanggo mayit apa wah sade ta timpa dengan. Ya. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat buruk dalam hadis Bukhari Muslim, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, orang yang memberikan sebuah pemberian kemudian dia tarik lagi, perumpamaannya seperti al-kalb, seperti seekor anjing yang muntah kemudian dia makan lagi muntahnya. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, si angkun lengena dengan imayit malik apa wah sadik da batur, apa wah ngembeng da batur, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperumpamakannya dengan dua hal yang sangat buruk. Yang pertama anjing, dan yang kedua muntah. Ya. Orang yang memberikan tersebut, orang yang memberikan itu disamakan seperti anjing. Sedangkan pemberiannya yang dia ambil itu disamakan seperti muntah. Seandainya Nabi SAW tidak menyamakan kita dengan anjing, lagu pemberian niwah sadik ta dengan terus bayat ta itu disebut muntah oleh Nabi, tetap itu buruk. Ya, harap kita milih nalanu tak tamalik. Subhanallah. Mungkin ini dua sisi buruknya kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid. Sisi yang pertama, orang tersebut disamakan dengan al-kalb, kal-kalbi, seperti seekor anjing. Yang kedua, pemberian yang sudah dia berikan tetapi dia tarik disamakan seperti apa?
muntah. Seandainya pemberiannya doang pada yang ada si uta si Nabi SAW, adapun orangnya tidak disamakan dengan anjing, tetap itu buruk. Siapa yang mau mengambil muntahnya sendiri? Siapa? Menelan kembali muntahnya. Apalagi ini muntahnya anjing, kata Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Si lengena tamayat pemberian ini. Dan ini juga yang ingin ingatkan ya, kata para ulama, ini juga menjadi dalil sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, di antara yang dilarang, tasyabbuh yang dilarang adalah bertasyabbuh dengan binatang. Tasyabbuh, menyerupakan diri. Di antara tasyabbuh yang dilarang, tasyabbuh dengan binatang. Karena rata-rata Nabi SAW tatkala menyamakan dengan binatang, maka saat itu beliau sedang mencela. Dengan imayat perembengda disamakan dengan anjing. Ya. Lamun ita sujud misalkan gete imanta, lekan itene sampai sikunta nempel penlante no. Maka ini disamakan dengan apa? Anjing juga. I'tadilu fis sujud, kata Nabi SAW. Nah bagus cara sampai sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi kam bisatil kalb. Jangan kalian tempelkan lengan lekan tene sampai di tene nempel penlante no, seperti seekor anjing. Ya, ini termasuk tasyabbuh yang dilarang. Tasyabbuh dengan binatang dilarang. Ya. Mohon maaf nengka sebagian anak-anak terkadang tasyabbuh dengan binatang kadang, tetapi bukan anjing, bukan kambing, lagu manuk. Ya. Guntingan dah pes-pes itu ini, terus bulu sisa nembut tengah, marak jangkar manuk. Taib. Pas nang ketuanan kan nang geti jamak guntingan manuk bangku. La ilaha illallah. Tasyabbuh yang dilarang, menyerupakan diri dengan binatang. Ada beberapa tasyabbuh yang dilarang ya. Ya. Tasyabbuh dengan syaitan itu dilarang. Jelas ini. Makanya kita dilarang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Nabi SAW mengatakan, "Falladhi ya'kulu wa yashrabu bishimali, fasyaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali." Karena yang makan dan minum pakai tangan kiri itu syaitan. Ya, syaitan. Gitu endah, dilarang kita lewat di depan orang solat. Ada dengan solat kemudian liwat kita. Dekat pe betabe tetap dilarang. Ya. Bahkan justru larangannya 2 kali lipat. Betabe sambil membungkukkan badan. Wah liwat penjulun dengan solat kemudian membungkukkan badan lagi. Nabi SAW mengatakan orang yang lewat tersebut innama huwa syaitan, dia itu adalah syaitan. Ya. Kemudian juga di antara tasyabbuh yang dilarang, tasyabbuh dengan orang kafir, jelas. Begitu pula tasyabbuh yang dilarang, tasyabbuh dengan lawan jenis. Tumama marak tunina, tunina marak tumama. Bahkan dilaknat. Kata Nabi SAW, akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah kalian. Ya. Jangan nelue nengka dengan mama berdaster. Ya. Ini tasyabbuh yang dilarang. Baik jemaah sekalian, kita kembali. Jadi tidak boleh orang yang memberikan hadiah pemberian audu, dia menarik lagi pemberiannya, tidak boleh. Wa illam yusab, meskipun dia lam yusab, tidak diberikan balasan. Awahibun mutajarridi, atau dia wahibun, orang yang memberikan hibah mutajarridi dengan sukarela. Maksudnya ulama kita membagi pemberian itu menjadi 2. Tatkala tanya dengan suatu pemberian, ulama membaginya menjadi 2. Yang pertama ada yang disebut atiyatu thawab, dan yang kedua ada yang disebut atiyatu tabarru'. Si pertama atiyatu thawab. Apa itu atiyatu thawab? Ita nyadik dengan sambil tak berharap dengan nunu nyadik ita entah.
Ya. Thawab nono artinya balasan, pemberian balasan. Nengka ku sadik ku benang epe berasah kintal, ulan jema epe nyadik tiang. Ini namanya atiyatu thawab. Iya. Tukeran. Dan ulama mengatakan pemberian yang seperti ini hukumnya sama dengan jual beli. Sama dengan jual beli. Karena itu barter sebenarnya. Iya, baik. Yang kedua ada atiyatu tabarru', pemberian sukarela. Nih, sade EP beras 1 kintal. Untuk apa kene? Berarti yang nyade EP wah. Baik. Kata Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah, baik pemberiannya itu pemberian balasan ataupun pemberian sukarela, tetap tidak boleh ditarik lagi. Tetap tidak boleh ditarik lagi. Ya. Cuman sebagian ulama mengatakan, seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, pemberian yang haram kita ambil adalah pemberian yang sudah kita serahkan. Wah nganti dah wasi dengan nimbenang peno insadik peno. Itu yang haram. Lagu lamun ya perbenang masih bareh engko menang epe meni kintal bareh. Taib. Lagu setelah peule berubah pikiran epe telepon epe urung epe kan. Bagaimana yang seperti ini? Menurut mazhab Syafi'i ini tidak haram tetapi makruh karena dia menyelisih janji. Kenapa yang ini tidak haram jamaah sekalian? Karena yang cocok diperumpamakan dengan muntah adalah yang sudah diberikan. Ingarinna utak nono wah sugul atau ya masih? Yang namanya muntah sudah keluar. Begitu pula dengan pemberian ini sudah keluar. Wah sugul wah. Lamun masih penepe berarti ya na utak masih nono. Bukan muntah itu menurut mazhab Syafi'i, bukan muntah, tapi tetap makruh, dibenci membatalkannya, sakit atin dengan. Tentu ya jana haram kata mazhab Syafi'i, tetapi makruh. Wah janjin pe batur, bareh tiap benang pe meni berharap batur. Apalagi pen balinda kebetulan buik meni no. Tahu-tahu setelah nong kirim PWA, ya. Orang setelah tiang pikir-pikir orang pemelika. Gue sumpah senak itu sih dengan. Jadi ini dia. Menurut mazhab Syafi'i yang diharamkan itu lamun wahna sugul pemberian no. Berukna cocok pada yang si muntah kata mereka. Kalau belum keluar belum cocok disamakan dengan muntah, belum cocok. Tetapi menurut dan ini pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan yang lainnya yang mengatakan kalau belum keluar makruh, tidak sampai haram. Tapi sebagian ulama, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mau keluar ataupun belum keluar, yang penting kita sudah katakan gin tiangnya DEP, tidak boleh lagi ditarik. Tidak boleh lagi ditarik. Baik. Karya kalim begin pilih. Ya, lebih baik kita pilih pendapat yang kedua saja untuk hati-hati. Lamun hatanya wah tak berjanji maka berikan sudah ya. Nah, kenapa beliau membahas masalah ini tatkala membahas pemberian orang tua kepada anak? Beliau mengatakan siwal abi fil aula wa jaddin bi ab'adin wa ummin biwajhin kharrajuhu mujawwadi. Siwa selain al-abi, selain al-abi, selain ayah, fil aula menurut pendapat yang terkuat. Jari lamun wahta nyadik dengan supuk pemberian tidak boleh kita tarik. Orang yang boleh menarik pemberiannya itu adalah bapak. Makanya beliau bahas ini siwal abi, selain ayah. Lamun EP jari bapak rebenang bangket timpa anak pe, setelah pe pikir-pikir kumayat dia malik ya jadi masalah. Ya jadi masalah. Mana dalilnya kalau bapak boleh menarik pemberiannya?
tatkala An-Nu'man atau tatkala Bashir mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah memberikan anak saya ini pemberian. Saya sudah memberikan anak saya ini pemberian. Tolong pelungguh jadi saksi." Kata Nabi SAW, "Akulla waladika nahaltahu bidzalik?" Selapu anak pe sadik pe seperti yang engkau berikan kepada ini, semuanya engkau berikan? Kata Bashir, "Tidak hanya dia yang saya berikan." Kata Nabi SAW, "Fartaji'hu, tarik lagi. Tarik lagi." Jadi kalau bapak boleh dia tarik pemberiannya. Sadik pe anak pe Honda, jamaah sekalian, ternyata Honda nung kadundang gelamang. Pas daule be kunci no tiang Honda. Boleh atau tidak? Boleh. Baik. Sadik pe anak pe nina HP. Beliang pe de 7 juta jina HP no, ternyata kadunda joget TikTok. Be HP no tiangnya. Tarik lagi. Tarik dia. Kalau bapak boleh. Ya, makanya boleh mengatakan siwal abi fil aula. Kecuali bapak. Kalau bapak silahkan. Nah. Wajaddin bi ab'adin. Jaddin begitu pula kakek. Ya, bapak ke atas. Misalkan EP jadi papu, nyadik empumpe cucumpe bangket. Setelah pe pikir-pikir bayat pe malik, apakah boleh atau tidak? Kata beliau di sini, wajaddin bi ab'adin. Begitu pula dengan kakek boleh. Dan ini juga pendapatnya madhab Syafi'i, disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Rawdatul Talibin, begitu pula Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj dan yang lainnya. Mazhab Syafi'i mengatakan yang boleh menarik pemberian itu adalah bapak ke atas. Bapak, papu, apa atas bapu no? Balu, atas balu, tangkel, mbi, ya. Atas mbi no tangkel, atas tangkel no bro kambut. Baik. Jadi itu dia, ke atas. Menurut mazhab Syafi'i ke atas. Ayah, kakek dan seterusnya. Dan itu juga yang dipegang oleh Al-Imam Al-Mardawi. Subhanallah jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita tidak ada yang namanya fanatik mazhab itu. Imam Mardawi ini mazhabnya Hambali. Mazhab beliau Hambali. Ya. Lalu ternyata beliau mengambil pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Mereka tidak fanatik para ulama kita ini. Ya, luar biasa. Karena bega repot lamun kita fanatik sai mazhab doang, bega repot. Karena yang namanya ilmu ini terlalu luas untuk dibatasi pada satu mazhab. Terlalu luas. Ya. Ada satu orang yang keluar dari pembahasan, disebutkan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Abshihi di dalam kitabnya Al-Mustatrab min kulli fannin mustazrab. Beliau menyebutkan ada seorang laki-laki datang kepada seorang ulama. Ya, ada sepupu dengan mama datang timpa sepupu ulama untuk bertanya. Apa kata dia? Ana adinullaha ala madhhabi Abi Abdillah. Saya ini beragama kepada Allah ikut mazhabnya Imam Ahmad, kata dia. Gin tiang beketuan timpa pelungguh pe wahai syekh, wahai ulama. Lagu harus pe jawabin tiang sesuai dengan pendapat mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena tiang ini agama tiang adalah mazhabnya Imam Ahmad, kata dia. Fanatik luar biasa dia. Ya, gen tiang beketuan lagu harus pe jawabin tiang ngadu pendapat mazhab Imam Ahmad. Pada marah misal ada dengan mazhab Syafi'i, pendapat taikin ini mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berarti ya tiang terima ya. Beda tengah juluk mazhab Syafi'i no. Ada sebagian orang seperti ini. Nah, laki-laki tersebut fanatik luar biasa. Ya, tiang keluar dari pembahasan sedikit. Dia mengatakan saya beragama kepada Allah ikut mazhabnya Imam Ahmad. Oleh karena itu berikan saya jawaban sesuai mazhab Imam Ahmad.
Kata syekh tersebut, ulama tersebut, apa pertanyaanmu? Dia mengatakan, ngendang, maaf, ketika saya sholat, tatkala saya sholat, tiba-tiba saya merasa ada yang keluar dari belakang, dari duburnya. Mara idapna rak sugul, kata dia, pas tiang sholat. Maka tiang masukkan tangan tiang, ternyata arak cair lagu lengket. Ya, dia masukkan tangannya, dia sentuh, ternyata kata dia ada yang keluar cair tetapi agak kental-kental. Setelah itu saya cium, baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Kemudian pertanyaannya, wahai imam, bagaimana menurut mazhab Imam Ahmad kasus saya ini? Menurut mazhabnya Imam Ahmad bagaimana? Maka ulama tersebut mengatakan, laqad kharita bi ijma'il madzahib. Menurut semua mazhab itu namanya kamu sudah berak. Ibn Tayyarna ini menurut ahlafu mazhab. Jangan cari mazhabnya Imam Ahmad saja. Semua mazhab mengatakan itu namanya engkau sudah berak. Ya. Jadi taib. Beliau ini tidak fanatik, ya, subhanallah, beliau tidak fanatik. Beliau mengambil mazhabnya Syafi'i, bahwa kakek boleh dia menarik pemberian. Wa ummin, begitu pula ummin, ibu, biwajhin, menurut sebagian pendapat. Ya memang, lamun ibu, apakah boleh ibu menarik pemberiannya? Lamun ini ulama kita beda pendapat, ya. Tapi wallahu alam, pendapat yang terkuat boleh. Kharrajuhu mujawwadi, menurut sebagian pendapat kharrajuhu yang dikeluarkan oleh para ulama mujawwadi, dengan cara yang baik. Itu dia para jamaah sekalian tentang masalah adil kepada anak-anak kita. Di dalam masalah pemberian, sekali lagi kesimpulannya adalah, lamun nara anak pe lebih lekan sai 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka di dalam perkara-perkara si tempo yang tampak wajib berbuat adil, wajib. Lamun masalah ati wajib atau tidak? Tidak, itu di luar kemampuan kita, luar kemampuan kita. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, berbuat adil di sini maksudnya adalah rata. Ya, beda dengan warisan. Lamun warisan itu sudah ada ketentuannya. Selanjutnya, menurut sebagian ulama, lamun ara sebagian anak tak punya kebutuhan khusus, boleh tidak kita lebihkan? Boleh. Kebutuhan khusus boleh kita lebihkan. Mara misalnya ida belajar, ida kuliah, sedangkan anak taisai masih TK dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang telah kita sampaikan, tidak boleh menarik pemberian yang sudah kita berikan, karena Nabi menggambarkannya dengan gambaran yang sangat buruk, seperti seekor anjing yang kembali memakan muntahnya. Kecuali siapa yang boleh menarik pemberiannya? Ya, bapak, begitu pula dengan ibu. Bapak terus ke atas, ibu terus ke atas. Ya, bapak terus ke atas berarti papu mama, ibu terus ke atas papu nina. Nah, itu dia pembahasan tentang masalah ini. Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan silaturahim, berbakti kepada orang tua dan berbuat adil kepada anak-anak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bayawah pengajian teka. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Di sini ada pertanyaan masuk dari jamaah yang mengikuti kita. Disebutkan di sini, jika seorang ibu membelikan anak perempuan emas, apakah wajib ibu membelikan emas yang serupa kepada anak perempuannya yang lain yang sudah menikah? Tidak. Ini tidak. Kenapa? Karena anak perempuan yang sudah menikah, tanggungannya pindah ke siapa? Suami. Tanggungannya pindah ke suami. Kita bicara tentang anak yang masih tanggungan orang tua, atau anaknya sudah menikah kemudian miskin luar biasa, maka di sini boleh bantu.
Aku lamun anak yang sudah menikah ini suaminya kaya, tanduran lancar dan seterusnya, serah sudah nafkahnya kepada suaminya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Dan bagaimana dengan anak laki-lakinya? Apakah dibelikan benda yang lain yang senilai dengan emas tersebut? Kalau kita kembali kepada penjelasan yang tadi, diberikan secara rata, ya, entah dengan nilainya, entah dengan nilainya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Apa hukum bermazhab dan bolehkah kita bermazhab? Apa hukum bermazhab? Bermazhab ngikutin mazhab, mazhab Syafi'i atau Hanafi, Maliki, Hambali. Hukumnya boleh, ya, boleh. Yang dilarang oleh para ulama kita adalah fanatik mazhab. Fanatik mazhab. Seolah-olah lamun dekna datang dari mazhab kita, maka itu pasti salah. Ya. Misalkan pelungguh P bermazhab Hanafi, misalkan batasian P diri P mazhab Syafi'i tidak mau diambil, mazhab ini Hanafi saja, ini tidak boleh seperti ini. Kenapa? Sekali lagi, kebenaran itu terlalu luas jemaah sekalian. Coba P bayangkan mereka, apa mazhab P? Mazhab Syafi'i? Ya. Apa mazhab P? Terbuka-bukaan dulu. Rata-rata itu di Indonesia mazhab Syafi'i, rata-rata Indonesia. Kalau mazhab Hambali itu banyak di Timur Tengah, ya. Kalau mazhab Hanafi itu di daerah India dan seterusnya, Pakistan itu Hanafi. Kalau mazhab Maliki itu di daerah Aljazair, Maroko dan seterusnya itu. Nah, lamun Indonesia, Malaysia, ini rata-rata Syafi'i. Coba kumbe tadahna lamun pepanatik mazhab Syafi'i, tidak mau mengambil kecuali dari mazhab Syafi'i. Nengka kumbe tadahna tatkalampe melegen belanja. Menurut mazhab Syafi'i, siapa yang ingin jual beli maka dia harus akad. Akad dengan bahasa ijab kabul. Melepegen meli HP ini, tiang sebagai pedagang, saya jual HP ini, mereknya ini, dengan harga ini, dibayar tunai. Pembeli, saya terima HP tersebut dengan harga tersebut, dibayar tunai. Terus gen pe belanja pen Alfamart, duit na dengan ngantri lek mudi. Nah salah doang. Menurut mazhab Syafi'i harus ijab kabul, harus ijab kabul. Rata-rata kita yang mengaku diri bermazhab Syafi'i belanja enta bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak menerima belanja al-mu'atah. Arna jual beli mu'atah. Apa jual beli mu'atah? Pen jauh barang langsung tolok pe. Ya pe sara rukat ngenaku melingete jauh pe barang pen Alfamart no. Jauh pen tolok pe pen kasir. Terus kasirnya sara rukat kita pe sendiri harganan serah pe kepeng jual beli mu'atah. Menurut mazhab Syafi'i ini tidak sah jual beli ini. Bakumbe tadah pe lamun gempe fanatik. Ya, gen pijab kabul doang. Meli subia pen warung, ku beli subia nih. Bega repot ta, ya tampu tidak bisa yang namanya fanatik mazhab ini, tidak bisa. Sehingga ada sebagian orang mengatakan, lamun tiang ja hidup bersyafi'i mati bersyafi'i, tetapi nanti ketika haji dan umrah tukar mazhab. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i sentuhan laki-laki dan perempuan batal wudu, sedangkan tatkala umrah no bersentuhan terus. Akhirnya apa kata dia? Tato kerah mendak mazhab tajulu. Ini main-main yang seperti ini jadinya. Oleh karena itu, silahkan pelungguh bermazhab tapi jangan fanatik mazhab. Kita fanatik kepada satu kebenaran. Dan kebenaran tidak hanya ada pada mazhab Syafi'i. Kebenaran tidak hanya ada pada mazhab Maliki, tidak hanya ada pada mazhab Hanafi, tidak hanya ada pada mazhab Hambali. Al-Imam Ibn Rushdin
Beliau punya kitab fikih namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Imam Ibn Rushdin. Kitab fikih ini jamaah sekalian, kitab fikih perbandingan. Beliau nulis kitab fikih perbandingan. Ahlapu pendapat mazhab beliau sebutkan di sana. Masalah ini menurut mazhab Hanafi ini, menurut mazhab Maliki ini, dan seterusnya. Kitab fikih perbandingan. Imam Ibn Rushdin ini mazhab Maliki. Maliki nurut Imam Malik. Tetapi sering di dalam kitab tersebut beliau mengatakan, sepertinya dalam masalah ini yang lebih kuat mazhab Syafi'i, kata beliau. Mazhab Maliki agak lemah. Padahal beliau mazhabnya Maliki, tapi tidak fanatik. Tidak fanatik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib, bayah ruana. Ya. Yang ngendang maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.